Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah, wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niatnya, dan seseorang sesungguhnya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya, yang perbuatan baiknya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu, perbuatan baiknya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, dan barang siapa yang hijrahnya, yang perbuatan baiknya karena dunia, awimra'atin yatazawwajuha, atau karena wanita yang hendak dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu, perbuatan baiknya itu adalah sesuai dengan apa yang telah ia niatkan. Hadis ini jamaah sekalian memiliki makna yang sangat luas. Memiliki makna yang sangat luas. Bahkan dikatakan hadis ini adalah separuh daripada ilmu. Bagaimana tidak? Setiap amalan seorang muslim benar-benar tergantung pada niatnya. Sangat tergantung pada niatnya. Sehingga seseorang yang meniatkan kebaikannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena urusan dunia, maka dia hanya mendapatkan dunia sesuai dengan apa yang ia niatkan. Bahkan para ulama menyatakan bahwa niat ini lebih besar porsinya daripada ibadah yang kita lakukan. Niat adanya di dalam hati. Ibadah yang kita lakukan berupa fisik, sedekah, sholat, puasa, dan seterusnya, itu adalah tampilan fisik. Sedangkan niat adanya di dalam hati. Kata para ulama, porsi daripada amalan kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terbesar ada pada niatnya. Apa alasannya? Para ulama menyebutkan alasannya adalah ada orang yang melakukan amalan dunia, tetapi diniatkan untuk akhirat, maka dia mendapatkan kebaikan sesuai dengan yang Allah janjikan di negeri akhirat. Ada orang yang makan dan minum. Makan dan minum adalah urusan dunia. Ketika ia meniatkan makanan dan minuman yang halal itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia niatkan, dia makan dan minum supaya dia bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya ia bisa kuat untuk sujud, untuk rukuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan dan minumnya akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula bekerja urusan dunia. Ketika ia bekerja karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia niatkan kerjanya ini, dia tuntaskan, dia kerjakan dengan niat supaya ia bisa menafkahi keluarganya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerjanya itu tidak hanya bernilai dari sisi dunia, tetapi Allah jadikan bernilai di akhirat, menjadi pahala bagi dirinya. Dan juga sebaliknya, amalan akhirat bisa menjadi amalan dunia, bisa menjadi perhiasan dunia ketika amalan akhirat itu tidak diniatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diniatkan untuk urusan akhirat, tetapi dia niatkan untuk urusan dunia. Amalan akhirat itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang sholat hanya mengharapkan pujian agar dikatakan sebagai orang yang alim, orang yang saleh, tidaklah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali amalan itu hanya menjadi perhiasan dunia. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Bersedekah
Dia niatkan supaya dikatakan sebagai orang yang dermawan di hadapan manusia. Tidak diniatkan karena Allah, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sedekahnya itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun ia menyedekahkan dunia dan seisinya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, sangatlah penting bagi kita untuk memfokuskan setiap amalan kebaikan kita, baik dalam urusan dunia maupun akhirat, kita niatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengejar ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan tanpa alasan. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas sesuai dengan ajaran agama. Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Agar mereka bisa mendirikan salat, menunaikan zakat, dan demikianlah ajaran agama yang lurus, ajaran agama yang benar. Di ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku tidak diserahkan kecuali hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, dan demikianlah aku diperintahkan, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qulillaha a'budu mukhlishan lahudini. Katakanlah bahwasanya Allah memerintahkan engkau untuk beribadah dengan ikhlas sesuai dengan ajaran agama yang ditentukan. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ini sudah mutlak merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita sama-sama untuk benar-benar menetapkan diri, memantapkan diri bahwa semua kebaikan aktivitas kita di dunia, baik perkara dunia maupun akhirat, semuanya difokuskan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara mengukur diri bahwasanya kita ikhlas atau tidak dalam menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Cara yang paling mudah dan diajarkan oleh para ulama adalah dengan mengukur apakah ketika kita sendirian, tidak ada satupun orang yang menyaksikan, tidak ada satupun orang yang mendengarkan, apakah perasaan kita sama? Apakah semangat kita sama dalam beribadah? Apakah sholat yang kita kerjakan sama khusyuknya ketika beramai-ramai atau ketika hanya kita sendirian? Jika kemudian perasaan itu sama dan kita merasa bahwasanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadah yang kita lakukan baik ketika di hadapan manusia atau ketika kita sendirian dalam kondisi dan porsi yang sama, maka insyaallah ta'ala kita dalam kondisi yang ikhlas. Tetapi kalau misalkan kita merasa berbeda, ada sesuatu yang mengganjal, semangat kita berbeda ketika di hadapan manusia atau ketika kita sendirian, itu semuanya berbeda, itu merupakan ciri, tanda-tanda jangan-jangan ibadah kita selama ini tidak ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ukur diri kita masing-masing. Jika selama ini kita belum ikhlas sepenuhnya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedepannya kita berupaya dan berusaha untuk ikhlas terhadap segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan insya Allah
Orang yang ikhlas, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kebaikannya, dia tidak akan pernah merasa kecewa dengan orang lain. Karena dia tidak mengejar ridha orang lain. Ketika dia berbuat baik kepada orang lain, kemudian orang itu membalas dengan keburukan, dia sama sekali tidak kecewa. Dia sama sekali tidak gelisah. Karena yang diharapkan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang ikhlas, dan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kebaikan yang kita kerjakan.